Ya, jadi gini, segala bentuk apapun dalam kehidupan itu selalu terjadi komunal. Happiness itu bukan urusan pribadi, tapi happiness itu adalah community gitu. Wow, ini baru nih. Iya. Happiness is komunal. Salah satu pertanyaan, salah satu pertanyaan di mana negara-negara bahagia itu menjadi indikator parameter negara paling bahagia. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah ketika barangmu ketinggalan di mall kamu tenang atau tidak? Itu orang-orang di Finland, itu buat mereka ketinggalan di mana-mana santai aja. Kenapa? Karena community-nya sudah terlatih untuk tidak memegang barang orang lain. Gitu. Kan kalau di negara yang kita tahu ini bahwa begitu nemu sesuatu, boro-boro mikir gitu, langsung aja rezeki anak soleh bawa pulang aja gitu kira-kira. Ya. Iya. Dalam satu konteks hidup ini ada satu, iya kalau pakai bahasa the law of universe gitu ya. Ada yang namanya hukum proyeksi. Dirimu memproyeksikan dan dirimu mengundang. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke surga tadi gitu Kak Iwet, bahwa surga tuh bukan gini ya, kalau dalam satu perspektif yang agak lebih dalam, surga itu sebuah perumpamaan gitu. Itu bukan letak geografis. Anyway, aku nggak terlalu setuju dengan konteks positive thinking gitu ya. Positif apa tuh? Karena itu bisa jadi toxic positivity gitu. Itu sesuatu hal yang quote and iya, jadi udah aku positif aja padahal emang lagi nggak, kenapa sih gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa salah satu hal yang penting untuk kita sadari juga adalah kita udah nonton duet nih ya tiap hari gitu ya, belajar positive thinking. Begitu ada hal yang nggak enak langsung stay positif. Stay positif. Diusir tuh. Stay positif. Dah, wah pokoknya dengan cara dia menolak perasaan yang terjadi. Ingat, perasaan yang ditolak dia akan menguat at least 3 kali dan dia akan meledak pada saatnya. Jadi if you not okay, admit it gitu. Aku nggak okay dan that's okay. Di nadimu lirik. Coba kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama kita. Mana dia? Ini dia. Kala, 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 kala. Ini dia. Kala nanti badai kan datang, angin kan buah, angin akan buah. Gimana? Angin akan buat kau goyah, gitu ya. Kak, aku udahan aja ya. Kenapa sih? Kok nggak boleh banget kayaknya gue nyanyi? Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau. Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan. Mahal dikit, mending beli apa itu namanya, beli CD-nya katanya. Pas gimana ya? Pas bagian maafkannya gimana ya? Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan. Nah, lanjutannya tuh. Hidup memang ingin kau. Salah. Hidup. Salah aja, nggak boleh aja. Nah, aku harus, nah ini dia, itu dia udah ada. Badai kan datang.
Apa tadi? Kala nanti badai kan datang, hidup memang ingin kau lebih kuat. Lagunya siapa lagi tuh cuy? Ih, lu mah emang bener-bener deh, tinggalan zaman. Lagunya siapa? Itu soundtrack Dari film. Jumbo. Belum nonton. Tapi kan banyak orang-orang pada nyanyiin di TikTok. Mahalini sama Rizky Febian nyanyi lagu itu buat anaknya. Kata netizen, vibe-nya kayak nonton konser. Anggi Marito, Indonesian Idol, nyanyi lagu itu buat anaknya. Anaknya bengong aja. Oh. Gitu. Siapa lagi ya? Nikita Willy kayaknya juga nyanyi buat anaknya. Kala nanti hidup kan datang, memang kau harus siap-siap. Merdu sekali. Merdu, gitu. Mm-mm. Kayak siapa? Kayak kantong kresek. Oh. Bicara mengenai film Jumbo ya, gue justru terpaparnya tuh dengan konten. Itu sutradara atau pokoknya the creator gitu ya. It only serve us again to prove bahwa prayers do come true. Lu terpapar kan? Jadi beberapa tahun sebelum film Jumbo itu rilis, the creator pergi ke umroh atau haji ya dia. Pokoknya di umroh. Di Ka'bah gitu, ada screen capture fotonya dia, detail to it. Dia menitipkan doa gitu ya. Doanya, poin-poin doanya dia adalah pengen Jumbo jadi saluran berkat untuk orang-orang yang nonton dan semua yang bikin. Pengen nembus 3 juta penonton. Ini, itu. Hebat loh dia. One thing I learned from that experience adalah, Iwet, again, kembali kita diingatkan. 1, jangan malu untuk minta di dalam doa. 2, kalau mau minta itu harus detail. Iya kan? Kalau mau, kayaknya lu udah mulai lost interest ya sama gue ya. Sekarang kayaknya pengennya nyanyi-nyanyi aja ya, nggak mau ngobrol, ngebahas gini nggak mau ya. Gue ngobrol, lu baca. Gue panggil Abu Kargo nih. Biar lu diceramain, biar agak sabar sedikit hidup lo. Darah muda. Gak usah. Tapi pinggang orang tua. Tadi Jumbo udah belum? Gue tahu itu. Memang betul sekali bahwa doa itu harus detail. Betul. Ngomongin soal pinggang sakit. Lagu itu buat lo. Iya. Lo tahu nggak ternyata itu apa? Kurang stretching, kurang olahraga, otot-otot tubuh stres, luapan emosi tidak tersalurkan, kurang bayar pajak, apalagi nih? Apa masalah apa nih yang muncul dari tanda-tanda tubuh? Apa nih yang? Pas ngomong kurang bayar pajak getar suara ya. Darah muda. Antara udah keluar dari mulut tapi aduh gimana nih, boleh nggak dilanjutin udah keterlanjur. Antara udah keluar dari rekening tapi masih belum rela gitu, gimana sih, gimana tuh? Ya gitu aja, namanya juga kala nanti. Gue baru menemukan nih, gue kasih tahu akunnya. Akunnya itu adalah Erlang Prayuda. Dan sebelum akun @Erlang Prayuda ini, gue juga sudah menemukan kontennya juga di satu konten lain, cuman nggak gue save. Jadi emosi yang tersimpan di dalam tulang. Kita kan tahu ya bahwa tubuh tuh cuman channelnya untuk menginformasikan daleman lo tuh kenapa, jiwa lo tuh kenapa, ya. Nih, dia bilang gini, kalau ada emosi yang tersimpan
dan tidak berhasil diolah serta disalurkan, itu akan bisa menyebabkan sakit punggung kronis, nyeri sendi, dan kekakuan, osteoporosis, kuku rapuh, gigi rapuh, leher kaku, kelemahan di kaki. Jadi, tulang ini dianggap sebagai fondasi tubuh. Dan ketika ada energi emosional disimpan di tulang, itu dapat termanifestasikan sebagai rasa sakit fisik, ketidaknyamanan, atau kelemahan. Ya, nih, nyeri punggung kronis sering dikaitkan dengan kekurangan ginjal atau ketakutan emosional yang terkait dengan ketidakamanan. Ketakutan, rasa tidak aman. Ya, terus kemudian punggung tuh bisa ntar akan nyambung ke pinggang. Gitu. That's true. Ada yang nanya tuh, beneran ini informasinya on Iwet beneran? Ya. Sebenar keinginan Iwet untuk mengingatkan teman-teman, jangan lupa di tap-tap ya. Kita nggak suka angka ganjil. Goalnya 500K. Lagi Ganti dong. Kemarin udah bisa 600.000. sekarang 1 juta. 1 juta. Oke, goalnya 1 juta supaya konten ini mendapatkan notifikasi kepada teman-teman yang baru sehingga kita semakin semangat sebagai content creator. Betul. Jadi, kan tadi seperti konten yang lu bahas dari Erlang Prayuda itu ya, emang fear alias rasa takut dari kita itu rupanya almost every emotion we have in our life, it stems from fear ya Iwet ya. Iya, betul. Terus, tadi kenapa disebut nyeri punggung itu dikaitkan dengan kekurangan ginjal? Jadi ginjal itu menyimpan esensi tubuh. Lo tau gak sih dalam teori pengobatan, teori kedokteran Cina, kenapa lo ketawa? Ada yang bilang keriting kak, aku jarinya ngetap melulu. Oh, nggak apa-apa. Emang gitu. Ingat, kala nanti ginjal itu ternyata yang menciptakan sekresi apa sih? Pokoknya kayak esensi-esensi tubuh gitu, Bo. Disebutkan seperti itu. Coba ya, gue cari. Siapa tahu gue masih simpen tuh akun yang waktu itu menceritakan soal bagaimana hal-hal dalam hidup itu dipengaruhi sama kondisi mental kita. Gue simpen. Akunnya adalah Dr. Jaban Moore. Emotion are not just mental. They show up in your organs. Bukan organs tunggal ya. Semacam elektron, bukan. Ya, keyboard bukan, tapi ini organ dalam tubuh. Oke. Nih, contoh ya. Kalau chronic fear, balik lagi chronic fear ya. Siapa namanya nih? Namanya siapa? Dave, Om. Om, oke, Dave. Dengar ya, Dave ya. Chronic fear in the kidney, ginjal lagi kan kidney, may lead to adrenal fatigue, back pain, or bladder issue. Lagi, kalau lu punya problem di paru-paru, grief, sedih. Ada yang jawab Devi, Om. Dia bilang gini, grief can show up as shallow breathing, asthma, chronic fatigue, or colds. Itu grief. Worry. Worry itu tersimpannya di bladder, saluran kemih ya. May show up as urgency, tension, or urinary issue. Heartbreak can lead to palpitations, chest tightness, or blood pressure issue. Patah hati tuh, Bo. Gila ya. Feeling unheard can show up as thyroid imbalance and hormonal issue. Jerawat, ya, thyroid, hormon-hormon deh. Itu karena ada sesuatu yang lo repress. Lo merasa bahwa gue nggak didengar. Kalau anger, Dave, anger tuh kayaknya dekat sama masyarakat zaman sekarang ya. Marah, kesel, nggak suka. Repress anger
and the liver can lead to headache, PMS, or toxin build up. Tuh teman-teman, betapa emosi itu harus diatur dengan baik. Bukan berarti gue nggak tahu deh. Lo sama gue apa nggak? Bahwa gue jago banget nih. Gue sih paling bisa mengatur emosi gue. Gue sih paling bisa mengatasi masalah-masalah hidup. Enggak. Ini pengingat buat kita semua. Devi boleh jawab, Om? Siapa? Devi boleh jawab. Aduh, pingin ngomong tapi takut nanti disomasi sama orang-orang. Ya, apa tuh jawabannya? Coba bisik-bisik aja, gue penasaran deh kalau digituin si Monyong. Jorok mulut lo. Gue bukan Tadi pingin ngomong ini. gila ya bercandaan lo. Ya kan najis kan? Nggak jadi makanya. Ayo Devi, silakan. Gue tuh distracted deh sama teman gue di Kamboja, si Chris kan sekarang pindah di Kamboja. Dari tadi pagi dia gini, Bo, live nggak sih di TikTok live? Terus dari tadi tuh dia WhatsApp, kok nggak ada. Dia tuh nungguinnya di live accountnya gue sama di live accountnya gue. Mbak Wati tolong dikasih tahu dong, Chris Matias live-nya tuh sekarang di Dave Suaram Pagi. Cela, aduh. Apa tadi? Yuk, lo mau ngomong apa menanggapi dari si emosi tadi? Regulasi emosi. Sebenarnya yang paling penting untuk dipelajari adalah how to regulate your own emotion. Tadi kan Iwat nanya gitu ya. Kalau gue nggak tahu, kalau gue masih belajar untuk meregulasi emosi gue. Kalau lu ya, Bo, emosi itu kan berubah-berubah. Jangankan setiap hari, setiap jam aja ada perubahan. Hari ini, jam ini gue bisa meregulasi emosi gue. Ketika emosi gue berubah, ya mungkin gue perlu belajar untuk meregulasi jenis emosi yang berbeda dong. Jadi, to answer your question, I am actually at a constant flux gitu in learning to regulate my emotion. Seperti yang gue cerita ke lo, beberapa hari lalu gue ada masalah, gue nggak bisa tidur. Itu kan juga salah satu pelajaran gue untuk meregulasi emosi dong. Betul. Dan nggak tahu kenapa ya, sekarang ini bener-bener emosi ini kayak jadi satu bukan isu juga sih. Kalau isu tuh kesannya jadi kayak wah gitu. Banyak banget orang marah, Bo. I agree with you. Dan kayak ditegur, kopernya dipindahin, lu hampir mencekik. Why? Lu lihat nggak? Dan memang situasi sekarang itu layak orang marah. You know what I'm saying? Kayak itu juga beredar tuh orang yang memalsukan bukti transfer di depan kasir, dia bisa melakukannya. Layakkah kita marah? Layak marah. Terus pesohor-pesohor di dunia sosial yang kita nikmati kontennya ternyata terjerat kasus suap gitu kan, kita merasa dibodohi, kita merasa dikelabui. Layak apa enggak kita marah? Layak gitu. Makanya again and again gitu. Selain satu, buat gue kita harus belajar untuk meregulasi emosi, karena yang berubah itu kan eksternal ya, dunia luar ya, Web. Dan kita tuh nggak bisa kontrol loh dunia luar. Yang kita bisa kontrol kan cuma diri kita ya. Betul. Capek loh lu ngontrol dunia luar. Abu Marlo kan bilang kepedulian, ke apa sih? Coba Abu Kargo diingetin. Nyatat nggak sih lu waktu pelajaran? Pengaruh, perhatian, peduli. Iya kan gitu. Jadi apa yang kita yang paling berpengaruh aja dalam hidup kita. Iya. Apa namanya tadi gue mau bilang, ya nanti artikelnya di ini ya, dibagiin. Ada yang bener nih bilang katanya tadi, gue hari ini lagi nggak mau jadi Abu Kargo. Karena Abu Marlo benerannya bentar lagi jadi tamu kita. Nanti kita mau live sama Abu Marlo, guys. Di tap-tap jangan lupa ya screennya. Ingat 1 juta likes nih target kita hari ini. Nggak, gue bukan karena Abu Marlo mau bener-bener live sama kita hari ini. Tetapi dikarenakan keadaan emosi dan juga psikis, Abu Kargo
berubah menjadi Abu Melo. Kenapa kamu melo? Emosi apa yang perlu diregulasi pagi hari ini? Kemarin gue tuh dapat laporan banyak banget, katanya Dave tuh kepikiran gara-gara banyak banget DM yang ngomong soal kenapa sih Kak kok jadi kisruh begini perkara upload konten dari rekaman siaran duet siaran pagi. Kak Dave tuh katanya sampai kepikiran banget. Kak Dave tuh sampai pupnya udah lama banget nggak keluar dikarenakan kepikiran masalah ini. Kak Dave tuh bener-bener sampai sedih sekali akibat dari statementnya itu kemudian menimbulkan kegaduhan di warga duet. Warga duet tuh, geng duet tuh sampai terpecah antara kiri dan kanan, utara, selatan, sampai katanya geng duet tuh sekarang ada blok-bloknya, blok KTT, ada yang berusaha untuk menenangkan dengan bikin KTT non-blok geng duet, tapi kemudian tidak bisa diredam. Jadi gimana nih baiknya? Gitu. Ya. Kemarin sampai tuh ya, weekly meeting isinya cuma bahas itu aja. Bagus. Bisa banget ngomong. Di luar itu kan tidak bisa kita kontrol. Jadi sudah tidak usah kita dengarkan. Lah, itu adalah pelajaran regulasi emosi gue. Bagus. Karena kalau misalnya kita nggak kepentok, kita nggak akan belajar kan? True. Benar. Jadi gini teman-teman, sedikit sedikit menginformasikan mengenai masalah atau statement kita berdua pada saat live mengenai re-upload rekaman dari duet siaran pagi. Ya, titip untuk didengar baik-baik, disimak baik-baik ya teman-teman ya. Jadi, alasan kita bercerita membuat statement seperti itu adalah sebenarnya kita pingin semua tuh belajar. Kalau semua belajar tuh berarti kita, teman-teman semua gitu ya. Bahwa kita harus menghargai yang namanya creative intellectual property. Kenapa? Karena intellectual property itu adalah hasil karya. Oke? Hasil karya dari manusia yang dipikirkan baik-baik gitu. Dan itu tuh ada value-nya. Gue nggak nyebut harga ya, karena kalau harga tuh nanti jatuhnya jadi kayak rupiah banget sih gitu ya. Ada value-nya. Itu buah pikir. Ide itu mahal guys. Jangan pernah mengecilkan ide. Gue pernah soalnya meeting sama orang yang ngomong, ide tuh nggak ada harganya. Yang penting eksekusinya. Wah, tersinggung. Tersinggung banget. Ya, karena ide itu dipikir. Oke. Nah, dari situ makanya kita pingin cerita gitu bahwa yuk kita sama-sama belajar untuk menghargai ide, creative intellectual property, buah karya, buah pikiran. Oke. Nah, menyangkut dengan re-upload konten tadi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Tapi izin ya, bilang. Oke, bilang gitu bahwa kami izin ya mau mengutip rekamannya. Kami izin ya mau mengupload ulang rekaman siarannya. Izin ya, boleh nggak kalau kami begini begitu. Kasih tahu seperti apa. Lalu kemudian yang juga sebenarnya harus dikomunikasikan adalah, nah ini menyangkut masalah transaksinya nih. Ketika upload itu, boleh kalau misalnya tidak dimonetisasi. Tahu kan dimonetisasi? Karena kan ada beberapa platform yang kemudian bisa termonetize dari konten tersebut. Nah, itu harus dibicarakan dengan si pemilik dari creative idea tersebut. Kalau nanti, amin, ke depannya ada uang yang masuk, kita bikin yuk kesepakatannya, mau baginya seperti apa gitu. Itu yang sebenarnya pengen kita ajarkan. Bukan terus kemudian kita mau bilang bahwa enggak boleh, enggak bisa, enggak boleh.
Cuma yuk kita biasakan untuk izin. Kita biasakan untuk bicara, kita biasakan untuk ngomong. Itu sebenarnya alasannya. Nah, sebentar, lanjut dikit lagi gitu. Terkait dengan Pusaka 9 dan juga Waktu Indonesia Meracau, ini kami sudah membuka pembicaraan ya teman-teman ya. Udah. Kita udah ngobrol, kita sudah bicara, kita sudah adakan online meeting. Sedikit meluruskan saja, memang sebelum Dave ngomong waktu itu, yang duluan ngobrol sama kita reach out itu adalah memang Waktu Indonesia Meracau. Gitu ya. Nah, dari situ baru kemudian kita menghimbau. Waktu itu sebenarnya Dave menghimbau, yuk kalau ada yang mau upload lagi, re-upload rekamannya, ngobrol yuk gitu. Oke? Tapi kita juga punya regulasi nih. Kan ingat kemarin masalah hukum, legal, regulasi, aturan, ingat ya? Tapi kita tidak bisa mentolerir akun yang merebroadcast. Rebroadcast tuh apa sih, Kak? Ini kita lagi live kayak gini, tiba-tiba dia sambung pakai kabel, dia siarin ulang nih ke akun lain. Itu nggak boleh. Itu namanya nyolong, kayak nyolong listrik, Kak. Lu nggak izin ke PLN, lu tarik kabel, lu pasang ke rumah lu colok, lampu lu nyala. Itu namanya nyolong. Kita nggak setuju sama itu. Nggak setuju sama sekali. Oke? Jadi, udah ya guys. Clear ya? Jadi, terserah. Sekarang mau nonton Pusaka 9, mau nonton Waktu Indonesia Meracau, monggo. Kalau kemarin sempat terucap bahwa, oh kalau gue lebih suka Waktu Indonesia Meracau, itu adalah masalah preferensi. Gue kan orangnya ribet. Gue lebih menghargai kalau ada orang tuh yang merekam terus kemudian diedit, dibikin timestamp, diatur, tuh gue lebih suka. Itu gue tapi, preferensi. Kalau sukanya adalah Pusaka 9, ya monggo. Gitu. Udah dari gue. Jadi udah clear ya. Nggak ada lagi yang kemudian nanti jadi tapi kak. Nggak usah. Udah kita bicarakan semuanya. To wrap up, I just want to say this sebelum kita naik ngobrol sama Abu Marlo. Jadi kita tuh semangatnya masih sama seperti ketika kita mulai duet siaran pagi. Ini saya tersinggung ya dengan komentar teman-teman. Aku tapi belajar meregulasi yang bilang gini, berubah ya karena duit. Berubah ya sekarang udah terkenal. Maaf sayang, dari dulu memang nggak terkenal. Sekarang juga kita nggak terkenal kok. Jadi nggak ada yang berubah mengenai hal itu. Sampai ada yang quite harsh gitu ya. Intinya adalah what I'm trying to say adalah kita ini semangatnya masih terbuka dengan jenis kolaborasi apapun. Teman-teman mau re-upload, bikin channel sendiri, boleh. Teman-teman mau ngajak kolaborasi apa, boleh. DM ke account Dave Iwet Siaran Pagi. Supaya nggak ada alasan, aduh nggak kebales, kegulung, gitu ya. Itu satu. Dua, nggak kebales. Ada email yang kami sertakan di bio. Jadi kolaborasinya berjalan baik di antara kedua belah pihak. Sama-sama menghargai peraturannya, boundariesnya dari kedua belah pihak yang berkolaborasi dan pemilik platform. Tuh. Iya. Di Wardana bilang gini, terkenal apanya? Orang kemarin juga masih dipanggil Ari Tulang. Makanya, aku tuh tersinggung kalau ada yang bilang, alah dulu aja nggak terkenal, nggak gini. Dulu nggak terkenal, sekarang juga nggak terkenal kok ya. Jadi clear ya guys. Boleh ya, udah akur ya. Nggak usah pakai ada blog pembela ini, blog pembela itu. Ya. Jadi kita udah lanjut lagi ya. Yes, kalau Abu Marlo udah siap, kita akan naikin ya. Sama satu lagi, berhenti menyebar kalimat negatif. Kalau nggak suka, nggak usah ditonton sayang. Nggak ada loh yang memaksa kamu untuk nonton. Iya, gitu. Bentar deh, tadi kan lu bilang Abu Marlo mau gabung sama kita jam 7:30 ya. Ini dari tadi gue belum menemukan nih ada Abu Marlo atau belum. Jadi
Kang Abu, kalau sudah hadir pagi hari ini, boleh say hi. Udah langsung dia. Oke, sudah siap semuanya? Apakah Abu Kargo harus silam? Ataukah Abu Kargo harus menjelma menjadi Abu Melo? Hai Abu Marlo. Assalamualaikum. Good morning. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, selamat pagi. Suara saya jelas kah? Jelas banget. Takutnya malah suara kita yang jadi nggak jelas nih. Enggak, aman. Apa kabar Kak Iwet, Kak Dev? Maaf lahir batun sampaikan tuh. Kang Abu maaf lahir batin ya. Selamat Lebaran. Mudah-mudahan kemarin Lebarannya menyenangkan, bisa berkumpul bersama keluarga, saling memaafkan, bersilaturahmi dan sempat beristirahat sejenak. Alhamdulillah. Sama-sama buat Kak Iwet, Kak Dev juga semua teman-teman geng duet. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin bukan hanya jadi bulan pesta kuliner, bukan hanya jadi sesuatu yang hanya diulang-ulang gitu ya. Lebarannya bukan hanya selebrasi, tapi mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan value dari kesadaran. Itu sih. Adem ya, aku tuh rasanya pingin deh siarannya sama Kang Abu aja, nggak usah sama Dave gitu. Nggak pakai marah-marah, suaranya tuh intonasinya semua tuh medium tone gitu. Rambut gue medium, tone gue nggak medium. Sorry, foundation gue medium. Kang Abu, kita mau nyambung sedikit nih obrolan di siaran kita kemarin. Kita membahas mengenai rupanya salah satu habit yang merugikan kehidupan kita adalah menjadi yes man. Ya. Sulitnya bagi kita untuk menegaskan personal boundaries. Betul. Nah, pengen ngobrol dong sama Kang Abu. Kenapa sih sebagai manusia itu bilang enggak, kita tuh suka merasa bersalah? Itu balik ke culture dulu sih sebenarnya kan. Karena kan mau nggak mau ya, siapapun yang terlahir dimanapun, kita tuh secara alamiah akan mengambil nilai orang lain dulu gitu. Saya lahir di keluarga A, Kak Dev, Kak Iwet, teman-teman lahir di keluarga yang berbeda. Kita tuh punya value yang kita ambil. Jadi akhirnya ketika kita mengambil value itu, kita menganggap bahwa value itu cocok sama kita gitu. Itu yang nomor satu. Nah kalau kita bicara dalam konteks itu baik gitu ya, kita tuh udah punya mindset bahwa jadi orang baik itu oke. Dan jadi baik orang itu tuh nanti ada yang disebut dengan yang namanya Sinterklas effect gitu. Kita tuh pengen jadi hero, padahal kan kita bukan Iron Man ya gitu. Kita kan bukan Captain America gitu. Bahwa ketika kita pengen kelihatan baik, nah yang menarik adalah keinginan menjadi orang baik itu ingin memegang kebaikannya dan ingin selalu menjadi baik sehingga apa? Dia pretending. Gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, kalau aku mundur lagi, kita bahas dari sisi psikologinya ya. Salah satu psikolog besar tuh namanya Carl Gustav Jung, dia bilang bahwa kita semua tuh punya bawaan lahir gitu. Gitu ya. Kita tuh semua punya arketipe namanya. Semua tuh arketipe tuh kita pasti punya, siapapun. Karena ini kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, let's say kita beli handphone tuh pasti ada bawaan produknya lah. Kita dapat charger, kita dapat manual book, kita dapat macam-macam lah di situ gitu. Nah, ini juga perlu kita tahu bahwa setiap kita itu semua pasti punya nomor satu, itu namanya persona gitu. Kita tuh ada topeng-topengnya tuh ada pasti gitu. Jadi setiap orang punya persona, setiap orang punya shadow, setiap orang punya wisdom, dan itu adalah bagian dari diri kita bahwa kita memiliki itu. Nah, jadi PR besarnya adalah kita mau merubah itu nggak gitu. Nah, jadi kalau pernah nonton film Matrix ya, kita tuh semua suka nggak suka mau nggak mau terlahir ke dalam Matrix. Dan kita terpenjara di dalam Matrix gitu. Oh ini dapat paus nih kita nih. Terima kasih pausnya. Oke. Nah, ketika kita terpenjara ke dalam Matrix, kita tuh masuk ke dalam penjara yang bahkan nggak ada pintunya. Nah kalau kita tidak sadar, kita akan nyaman di dalam penjara itu, padahal tinggal keluar pintunya, tinggal keluar dari kebiasaan lama, maka kita akan bertumbuh. Nah salah satu jadi orang baik itu adalah bagaimana kita ada di dalam penjara itu gitu. Itu dulu sih Kak Dev. Jadi kita tahu dulu mekanismenya gitu. What Kang Abu is saying adalah berarti menjadi people pleaser, sulit untuk bilang enggak, itu sebetulnya adalah salah satu bawaan pabrik kita sebagai manusia gitu ya. Di lingkungan kita.
Oke. Karena kita terlahir dalam lingkungan itu gitu. Oke, Ya. sebelum kita lanjutin lagi dan masuk ke pertanyaan gue, jangan lupa teman-teman untuk bisa di-reshare live ini ke teman-temannya atau ke WhatsApp grupnya, karena seperti ya kita bilang, kita sempat janji ya bahwa kita kepingin deh ngobrol sama Kang Abu reguler, supaya di tengah-tengah minggu kita tuh ada satu momen di mana kita kayak dapat apa ya, nemu oase gitu, agak teduh gitu ya. Dave nggak usah kesel gitu mukanya, biasa aja. Dan jangan lupa juga, diam dulu Dave, dan jangan lupa juga untuk tap-tap layarnya, karena ingat bahwa hari ini kita pingin punya target 1 juta likes. Barijeng, gue nggak terlalu paham likes ini fungsinya buat apa. Lanjut ke pertanyaan saya. Iya, silakan. Ngomongin soal lingkungan tadi. Ya. Bisa dibilang bahwa kita nyebutnya apa sih, attitude atau sifat atau apa nih soal si susah mengatakan tidak ini? Habits. Apa? Habits. Habit. Ya. Habit tidak bisa mengatakan tidak. Ya. Ini juga ada hubungannya sama bagaimana cara kita dibesarkan. Betul. Dan kemudian ada hubungannya juga dengan tradisi budaya yang ada di negara seseorang. Tuh. Karena dari kecil kan kita diajarkan selalu, ayo yang sopan, ayo nggak boleh mengecewakan orang, ayo kalau misalnya kamu dikasih sesuatu, kamu punya hutang budi sama dia. Hal-hal seperti itu, Kang. Betul, betul. Dan itu semua ya itulah ya tantangan hidup kita lahir di Indonesia, ya kita menghadapi si culture itu gitu. Ini cuma di Indonesia atau seluruh negara budaya timur? Kayaknya memang budaya ketimuran tuh kayak gitu, Kak Iwan. Ya. Ketimuran tuh memang begitu gitu. Nah, Western tuh gini. Kalau kita ngomongin keilmuan lebih jauh, ada 2 poin kalau saya minjem dalam konteks yang namanya filsafat, itu ada yang namanya ontologis dan epistemologis gitu ya. Gini. Ya. Timur tuh lebih kerasa, Barat itu lebih ke thinking. Ya. Jadi Timur tuh dirasain. Kalau Timur tuh Barat itu logik banget gitu. Ya. Nah makanya si Timur sama Barat tuh sekarang kan asalnya kan dalam tanda petik bertentang. Sekarang tuh udah mulai mau collide gitu. Sekarang tuh udah mau mulai klik gitu intinya. Nah jadi ya balik lagi sih. Justru ketika kita punya program people pleaser itu, salah satu PR besar dalam hidup ini adalah yuk kita belajar keluar dari program itu gitu. Oke. Bahwa apa yang kita program sejak lahir itu adalah PR hidup kita sebetulnya. Oke. Karena kan kita nggak minta lahir di rahim ibu siapa, lahir di keluarga mana, nggak minta gitu. Nah, kelahiran kita di rahim siapa, di keluarga mana, itu adalah salah satu PR. Kalau saya pakai baju ini disebut School of Life, maka hidup ini adalah sekolah. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita mau mengajarkan. Nah, PR besar kita dalam hidup adalah melepaskan dari belenggu-belenggu yang udah diprogram sama kita untuk jadi freedom gitu. Nah makanya kalau mencari yang namanya freedom, lepaskan dari program lamamu gitu. Itu sih poinnya. Wow. Kang Abu, terus apa sih sebetulnya bahayanya menjadi people pleaser terus? Sebenarnya kalau bahaya atau enggak kan semua balik ke konsekuensi ya. Sebenarnya nggak ada yang bahaya. Kalian mau jadi people pleaser silahkan, mau nggak silahkan, kan hidup-hidup juga masing-masing ya. Tetapi pertanyaannya, kalau ingin lebih bisa menikmati, mengalir dalam kehidupan, ya kita penting untuk belajar berubah gitu. Makanya kan gini, yang sempat kita bahas, hidup itu akan selalu kelihatan menderita dalam sudut angle manapun. Jadi orang miskin menderita nggak punya uang. Jadi orang kaya menderita tadi tuh dikejar-kejar orang pajak misalnya gitu. Jadi orang terkenal nggak enak juga. Nggak punya kebebasan, jadi nggak terkenal pengen terkenal. Punya pasangan pusing, nggak punya pasangan dijombloin mulu, menderita juga. Sekolah menderita harus ada PR, nggak sekolah bodoh. Jadi in a way, semua kalau kita ngelihat dalam konteks hidup itu dari sudut pandang menderita, ya semuanya bisa disebut menderita gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks satu hal yang nggak pernah berubah dalam hidup itu adalah perubahan itu sendiri. Nah itulah kenapa kita perlu punya skill yang namanya, ada 2 sih di pagi ini ya kita ngomong. Nomor 1, sekarang kita bicara public speaking bagus, kita bicara skill untuk coding AI bagus, kita bicara dalam konteks yang namanya language bahasa bagus. Tapi saya rasa skill yang penting untuk kita latih, yang paling salah satu hal yang membawa kita kehidupan untuk mengalir adalah mari kita selalu belajar terampil dalam menderita. Itu nomor 1. Yuk kita punya keterampilan dalam menderita. Karena kalau kita terampil dalam menderita, kita tahu bahwa hidup itu selalu dinamis.
Dan yang namanya perubahan itu pasti nggak enak. Dan kalau udah terampil dalam menderita, skill yang keduanya adalah aku bisa adaptif. Oh ya udah. Nah kalau saya pinjam dalam perspektif Jawa ya, ini keren banget nih leluhur Jawa kita. Itu yang disebut namanya cakra manggilingan. Hidup ini semuanya kayak roda gitu. Ada di atas, ada di bawah, ada di atas, ada di bawah. Dan yang terbaik adalah ketika di atas menerima dan ketika di bawah menerima. Nah yang jadi masalah adalah, balik lagi, masalah kita tuh cuma satu aja. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, selesai. Itu sih, Pak Dev. And mostly memang apa yang kita inginkan jarang yang kejadian. Pasti. Karena PR kita itu bukan semesta disuruh ngikutin selera kita, bukan. Tapi bagaimana kita mensinkronisasi dengan seleranya semesta gitu. Aku suka banget tuh dengan tadi terampil menderita dan beradaptasi dengan That's it. keadaan. Yes. Karena seperti waktu siaran terakhir sama Kang Abu kan dibilang bahwa pada dasarnya hidup ini memang penderitaan. Karena hidup yang kok lestari. Iya, kok lestari. Karena kan dunia ini sementara ya. Sementara, apa sih lawannya sementara? Abadi. Sementara kehidupan abadi tuh. Ini tadi kata abadi gue lestari, Bo. Kalau itu melestarikan ini ya, perekonomian bangsa. Benar ya, atau lingkungan hidup ya lestari. Aku banyak pikiran, namun juga hidup kan banyak penderitaan ya. Iya. Jadi bahwa karena kehidupan abadi itu adalah kehidupan setelah dunia. Makanya di sini tuh ya isinya ya penderitaan itu terus tadi gitu. Ya. Tapi kalau saya boleh garis bawahi ya, banyak orang mencari kehidupan abadi di masa depan apa dan lain-lain. Saya tuh selalu bilang dari guru saya tuh saya bilang ada satu statement yang menarik. Salah satu kriminalitas tinggi dalam hidup adalah menyatakan bahwa akan ada tempat yang lebih baik nanti. Maka orang nyarinya nanti. Kenapa? Kriminalitas tuh itu tuh. Makanya orang pengen ngejar nanti yang sekarang dia cuek gitu. Ngerti, paham Ya kayak Iwet ya. Iya, dasarnya now. Living in the present. Living in the present. Karena saat kita in the present, itulah yang disebut kekal. Kita nggak ke masa depan, kita tidak di masa lalu. Bahwa the eternal now, life is always right here, right now. That's it. Saat kita di sini saat ini, kita nggak akan terjebak lagi sama penderitaan itu gitu. Oke. Mungkin itu juga yang kita kenal sebagai surga itu adalah saat ini. That's it. Oh iya, ada frase itu. Abu Kargo, lu mainnya di mana sih? Konten apa yang lu liatin? Baca buku nggak sih? Ikro. Ke gereja kagak, ke musola kagak, lu kemana sih? Lu ke surau. Itu bagus banget. Surga itu adalah satu. Nih, gini ya. Kita bicara dalam konteks surga itu kan dari kata svarga. Svarga itu artinya the sparkling. Sparkling itu artinya sebetulnya adalah sangat bercahaya gitu. Oh iya. Iya. Makanya kalau dalam frase bahasa Arab, surga itu sering diartikan dengan jannah. Jannah itu artinya sebetulnya bukan surga, tapi kebun. Iya. Nah, kebun itu adalah sesuatu yang perlu kita tata gitu. Iya. Makanya surga itu adalah sebuah perumpamaan ketika kebun itu airnya mengalir, means hidup kita tuh flowing. Saat hidup kita flow, tumbuh-tumbuhannya hadir, buah-buahnya bagus, berarti orang yang mau surga adalah orang yang mau mengurus dan orang yang mau melakukan maintenance tamannya gitu. Itu poinnya sih sebenarnya. Contoh ya, paling sederhana gini. Banyak orang pengen mencari kupu-kupu, lari-lari keluar. Cari lagi. Tapi cara yang paling gampang untuk nyari kupu-kupu, tamannya benerin, tamannya bagusin, kupu-kupu pasti datang. Yes. So itulah kenapa kalau tadi ngomongin saya kaitkan kepada self-development, saat kita mencapai, menggapai, meraih keluar, tapi kita nggak pernah meningkatkan value diri, maka nggak akan ada yang datang gitu. Karena kenapa? Dalam satu konteks hidup ini ada satu, kalau pakai bahasa the law of universe gitu ya, ada yang namanya hukum proyeksi. Dirimu memproyeksikan dan dirimu mengundang gitu. Nah jadi balik lagi ke surga tadi gitu Kak Iwet, bahwa surga tuh bukan gini ya, kalau dalam satu perspektif yang agak lebih dalam,
Surga itu sebuah perumpamaan gitu. Itu bukan letak geografis. Nah, surga itu adalah letak mental kita. Surga itu adalah letak jiwa kita. Jiwa kita lagi bergejolak kah? Jiwa kita lagi banyak turbulens kah? Nah, maka ketika turbulens itu terasa konteksnya adalah nggak nyaman gitu. Makanya salah satu indikator parameter orang di surga atau tidak terlihat dari panjang pendek nafasnya. Nafasnya semakin panjang, dia berarti semakin rileks. Nafasnya semakin pendek, berarti dia semakin nggak rileks. Dan itu bisa kita lakukan dan rasakan every second in our life gitu. Gitu sih Kak Iwet. Ustadz Culture masuk lagi. Iya lagi. Dan ini pertanyaan yang culture banget sih. Iya. Jangan terlalu serius Kak Dev. Langsung geng duet napasnya dipanjang-panjangin. Iya. Aku panjang loh. Aku panjang. Tapi ini tuh nyambung banget sama prinsip kita mengurus diri ya, Dev. Yes, yang diurus tuh diri supaya we attract kupu-kupu in our life. Itu kan juga sebetulnya kenapa ungkapan kalimat yang you will be tired if you spend your whole life chasing butterflies. Yes, betul banget. Tapi pentingnya, bener kan Kang Abu, pentingnya juga kita untuk one of the key points of being mindful adalah ketika ada yang datang kita harus bisa lihat ini kupu-kupu apa serigala, ya kan? Bener. Karena kadang-kadang saking pendeknya nafas kita nggak sadar nih binatang apa yang muncul. Betul. Karena kadang-kadang taman begitu bagus, yang mau datang bukan cuma kupu-kupu loh, say. Iya. Ular juga ada loh. Di taman kita, say. Oh no. Iya. By the way, 15 menit lagi nih. Selain tap-tap, yang aku mau tanya adalah, karena gini, kita udah tahu prinsipnya tadi. Kita udah tahu bahwa, kondisinya terjadi karena culture dan sebagainya. Tuh. How? Gimana caranya kita bisa keluar dari budaya itu, dari kebiasaan tersebut, dari habit tersebut? Ya, jadi gini, segala bentuk apapun dalam kehidupan itu selalu terjadi komunal. Happiness itu bukan urusan pribadi, tapi happiness itu adalah community gitu. Wow, ini baru nih. Iya. Happiness is komunal. Salah satu pertanyaan di mana negara-negara bahagia itu menjadi indikator parameter negara paling bahagia. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah ketika barangmu ketinggalan di mall kamu tenang atau tidak? Itu orang-orang di Finland itu buat mereka ketinggalan di mana-mana santai aja. Kenapa? Karena community-nya sudah terlatih untuk tidak memegang barang orang lain. Gitu. Kan kalau di negara yang kita tahu ini bahwa begitu nemu sesuatu, boro-boro mikir gitu, langsung aja rezeki anak soleh bawa pulang aja, gitu kira-kira, ya. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, artinya kalau pernah dengar ada yang namanya swarm intelligence, bahwa kecerdasan itu bergerombol, bahwa kita tuh nggak bisa hidup dalam konteks. Jadi istilahnya gini lah, kita tuh nggak bisa bahagia sendirian, nggak bisa kaya sendirian, nggak bisa pintar sendirian. Karena kenapa? Bahagia kaya sendirian, pusing juga. Kenapa? Lingkungannya pada kayak gitu kok puyeng gitu pasti. Gitu. Nah sehingga kalau kita bicara dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, nah kembali sih Kak Iwet kalau tadi pertanyaannya bahwa saya pinjam dalam konteks filsafat Jerman lah ya. Ada orang yang gini, ketika dia usia 20 tahun dia berpikir bahwa I will change the world gitu. Wah saya mau merubah dunia gitu kira-kira. Sampai umur 50 tahun nggak kejadian. Kayaknya keluasan deh. Udah, saya mau ngerubah negaraku aja deh. 10 tahun kemudian nggak kejadian. Itu udah hampir 60. Pusing juga ya ngerubah negara. Dunia diturunin jadi negara. Negara diturunin lagi. Udah kalau gitu saya mau ngerubah kecamatan aja deh gitu. 5 tahun nggak kejadian juga Kak Iwan. Begitu dia sadar, kecamatan dunia kegedean, negara kegedean, kecamatan. Saya mau ngerubah rumah saya sendiri aja deh. 5 tahun nggak kejadian juga. Dia baru jadar umur 80 tahun tuh. At the end, udah deh dia nggak mau mikir-mikir. Mulai saat ini saya mau merubah diri aja deh gitu. Once dia merubah dirinya, dia merubah rumahnya, dia merubah kecamatannya, dia merubah lingkungannya, maka itu akan terjadi. Jadi apapun itu konteksnya adalah nggak usah mikirin yang di luar. Konsepnya adalah bagaimana kita terus menumbuhkan diri sendiri sih. Itu yang paling penting Kak Iwan. Oke, aku mau komentar, yes bener banget, itu aha momen banget apa yang disampaikan Abu Marlo bahwa pinter, sukses, bahagia itu tuh nggak bisa sendirian, itu sifatnya komunal. Yes. Tapi
menurut aku juga on the polar opposite juga itu berlaku ya. Bodoh, kecurangan, negativity itu juga komunal. Makanya korupsi itu nggak ada yang bisa sendiri. Nggak Tuh, mungkin. nggak mungkin. Betul. Makanya orang bodoh itu pasti ngajak orang lain. Betul. Dia mencoba mempengaruhi. Also negativity. Orang yang negatif itu nggak enak, nggak happy dia negatif sendiri. Dia akan cari temennya. Ya kan? Betul. Betul. Tapi yang menarik ya, Kak Dev, kalau pinter ada ukurannya. Kalau bodoh tuh nggak terukur, itu dahsyat, itu nggak ada ukurannya. Tuh bodoh tuh beneran, wah udah deh, nggak ada ukurannya gitu. Ya. Nah, saya kaitkan sama kehidupan sekarang di era modern ya. Dulu itu ada kata-kata menimba ilmu. Betul nggak? Pernah dengar ya? Berarti kalau menimba ilmu, kita ambil ke bawah untuk naik ke atas. Nah, di era sekarang, udah nggak bisa pakai kata-kata menimba ilmu. Tapi kita hujan badai ilmu karena kemanapun ilmu akan ada. Jadi sorry to say, kalau sekarang kita masih bodoh, emang memilih bodoh karena kenapa? Sumber-sumber ilmu udah dekat kok di jari kita gitu. That's your choice gitu. Itu sih poinnya. Yes, memilih. Sebelum kita lanjutkan, congratulations 1 juta likes guys. Geng Duet best. Oh kita udah 1 juta ini? 1 juta likes. 1 juta likes. Wih, mantap. Nggak tahu biar apa, tapi senang aja. Kita kan lagi mencari small happiness ya. Iya. Kita lanjut. Aku punya pertanyaan. Tadi kan Kang Abu bilang salah satu challenge terbesar di dalam hidup adalah harus belajar menderita. Iya. Oke. Apakah itu juga terus salah nggak kalau belajar menderita, terus kita jadi takut untuk bahagia? Oke. Kan katanya harus belajar menderita. Berarti apakah itu artinya hidup itu selalu harus menderita? Kalau ada perasaan bahagia, ada happiness datang gitu, kita jadi aduh jangan lama-lama dirasainnya deh. Yuk buru-buru menderita lagi yuk. Iya. Gini. Salah satu hukum di semesta juga yang nggak bisa kita lepas adalah hukum paradoks, Kak Dev. Korupsi nggak akan pernah hilang, kebaikan juga nggak akan pernah hilang. Itu semuanya perlu ada. Karena kalau tidak ada hitam, kita nggak bisa ngomong itu ada putih gitu. Gitu ya. Itu penting juga gitu. Itu perlu untuk kita sadari dan kita mengerti. Nah, poinnya adalah mari kita jadikan bahwa bahagia itu bonus, nggak usah dicari. Oke. Bahagia terjadi ketika kita sudah bisa memiliki skill yang namanya terampil dalam menderita. Dan balik lagi ya, karena ini kita bicara dalam konteks paradoks, sorry to say, orang yang keseringan bahagia juga nggak tumbuh kok, karena tidak ada pertumbuhan dalam kebahagiaan, dia stuck. Jadi terlalu bahagia nggak bagus, terlalu sedih nggak bagus. Jadi kata kuncinya, pelajaran dalam hidup itu adalah biasa-biasa aja di center sih, di titik netral gitu. Makanya kalau lagi bahagia banget jangan berjanji, kalau lagi sedih banget jangan mengumpat, itu pasti keputusan yang nggak terlalu oke itu. Makanya stay center gitu intinya. Nah, jadi poinnya bahwa mau kita bahagia, mau sedih, mau apa, kata kuncinya cuma satu aja. Jangan pernah menolak apapun perasaan saat ini. Akui aja, udah titik. Jangan pernah menolak, menegasikan bahwa contoh nih ya, mentang-mentang udah ikut duet tiap hari, positif banget. Anyway, aku nggak terlalu setuju dengan konteks positive thinking gitu ya. Positif apa tuh? Karena itu bisa jadi toxic positivity gitu. Itu sesuatu hal yang quote and iya, jadi udah aku positif aja padahal emang lagi nggak, kenapa sih gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa salah satu hal yang penting untuk kita sadari juga adalah kita udah nonton duet nih ya tiap hari gitu ya, belajar positive thinking. Begitu ada hal yang nggak enak langsung stay positif. Diusir tuh. Stay positif. Wah, pokoknya dengan cara dia menolak perasaan yang terjadi. Ingat, perasaan yang ditolak dia akan menguat at least 3 kali dan dia akan meledak pada saatnya. Jadi if you not okay, admit it gitu. Aku nggak okay dan that's okay. Karena nanti kita akan ngerti bahwa perasaan itu kayak tamu. Dia datang, dia keluar. Nanti mungkin aku akan menutup sesi pagi hari ini dengan puisi, boleh ya? Boleh. Oke. Aku cuma mau mengomentari. I love how you point out bahwa perasaan apa yang dirasa itu harus dipeluk, diterima gitu. Karena once you suppress it, dia akan meledak 3 kali lipat lebih dahsyat gitu. Karena buat aku itu juga salah satu challenge kita nih belakangan. Geng Duet kan banyak ngirimin konten. Kak, bahas dong kenapa belakangan banyak sekali kasus pelecehan seksual, penistaan gitu. Karena memang kita ini bangsa yang mensuppress sexual urge.
Ya. Talking about sexual urge dengan anak-anak sedari mereka membutuhkan ketika hormonnya sedang bergejolak, itu tuh disuppress gitu, nggak elok gitu, itu tidak sesuai, kayak gitu-gitu. Nah, karena ditekan dan tidak diakui, meledak di tempat yang tidak seharusnya. That's what happened, I think. Betul. Dan kalau kita tahu lah ya sebagai orang media gitu, yang akan selalu seru tuh kan yang frekuensinya rendah dong. Kalau sekarang terjadi kebaikan, terjadi apa, nggak akan ada yang lihat juga sih gitu. Itu satu. Dan yang kedua, itulah kenapa ada poin yang penting juga untuk kita pelajari, ada reaktif dan ada responsif. Saat kita reaktif, remote control happiness kita tuh dikontrol orang lain gitu. Di luar tuh yang kontrol kita. Tapi once kita responsif, makanya yang pernah kita bahas bahwa masalah itu cuma 10%, 90%-nya adalah how we react gitu. Contoh nih, kemarin tuh ada dilihat nih ya bahwa ada pelecehan apa dan lain. Oke, itu berita gitu. Tapi pun ya sorry to say gitu, kita juga nggak usah mengumpat lah. Mau lihat korupsi nggak usah mengumpat lah. Gitu. Tapi kan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat dengan berita-berita, dan anyway berita itu kan juga ilusi gitu ya. Nggak usah terlalu baper-baper amat, tapi waspada gitu. Contoh nih ya. Begitu ngelihat berita, dasarnya koruptor lah gini. Sesaat kita mengumpat, itu akan kita lagi ngasih makan ego kita, dan kita ngerasa lebih baik dari orang yang kita tunjuk gitu. Dan yang menarik adalah ketika dasar ini itu, sorry to say juga, kita bisa mengangkat, kita bisa menilai dia koruptor dan seterusnya, dan kita ngerasa lebih baik. Permasalahannya cuma satu, yang ngomong belum dapat kesempatan aja sih gitu. Kalau lu dapat kesempatan mungkin lebih korupsi lebih dari dia gitu intinya. Poinnya kan ada di situ gitu. Kalau kesempatan buat ngomong boleh nih, boleh. Boleh silakan. Iya. Saya mau ngomong, saya boleh ngomong ya, boleh. Mau nanya. Balik sedikit ya soal tadi bagaimana caranya keluar dari habit tidak bisa berkata tidak. Ya. Yang dirasakan adalah feeling guilty, merasa bersalah. Ya. Ya, kenapa merasa bersalah? Satu, karena selama ini dididik di rumah bahwa jangan ngomong enggak tuh jangan, nggak bisa. Ya. Yang kedua, di sekolah juga diajarkan seperti itu. Yang ketiga, ini yang sebenarnya lumayan berat. Agama. Dalam artian gini, misalnya gini ya, kadang-kadang kita suka ngerasa konflik juga loh dengan orang terdekat di sekitar kita. Ya. Orang terdekat tuh darah daging ya, kakak, orang tua bahkan. Ada hal-hal yang nggak sesuai, saya nggak mau ngelakuin itu, tapi karena dibilang jangan melawan orang tua, akhirnya kita jadi ya udah deh, dikerjain, tapi nggak ikhlas gitu. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa jangan dilawan kan tadi, tapi paling tidak kita bisa sedikit berdamai dengan rasa bersalah itu gitu. Ya. Gimana caranya kan? Regulasilah rasa bersalah itu. Ya. Itu aku udah bahas 39 episode di Letting Go series namanya. Jadi saya pinjam cerita dan saya pinjam knowledge dari namanya Dr. Hawkins gitu. Hawkins itu adalah seorang peneliti yang dia bisa melepaskan semua penyakitnya gara-gara dia menerima seapa adanya dalam konteks yang namanya perasaan yang hadir gitu. Nah, saya kasih contoh dulu ya Kak Iwet. Rasa bersalah kalau gini, saya kasih gambaran sederhana aja. Hidup kita ini kan energi ya. Our life is energy. Jadi begitu bangun pagi, ini mungkin kita nanti akan bahas di episode yang agak lebih panjang ya, karena ini agak sedikit kompleks gitu. Intinya gini lah. Kita tuh energi, dan begitu bangun pagi, anggap aja energi kita tuh 100%. Betul. Ya, ingat itu. Nah, berarti how we manage life adalah how we manage our energy. Itu intinya. Betul. Karena energi kita tuh terbatas. Ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa lihatlah energi setiap harimu seperti uang. Jangan menginvestasikan ke tempat yang nggak menguntungkan. Buat apa? Ya. Contoh. Ya. Begitu bangun kesal, diinvestasikan tuh ke energi marah-marah. Itu bisa habis 25% tuh pagi-pagi. Rugi gitu. Ya. Itu kan poinnya kan. Nah, nanti kita bahas ini lebih detail. Tapi saya mau membagi dalam 3. Kalau kita bicara dalam konteks siapa? Nikola Tesla pernah bilang, if you want to know the secret of universe, ada 3 poin. Energi, vibrasi, frekuensi. Energinya gede, energinya 1, vibrasinya 2, power dan force, dan frekuensinya ada 17. Nah, singkat cerita, gampangannya gini.
Frekuensi-frekuensi rendah dalam perasaan kita itu yang akan membuat kita draining energi gitu kira-kira. Dan guilt atau rasa bersalah itu nomor 2 terendah yang akan membuat kita draining energi. Makanya level yang paling rendah itu shame, rasa malu. Jadi hati-hati kalau kita punya rasa malu yang gimana banget. Yang kedua namanya guilt, yang ketiga namanya apati, yang ketiga namanya grief, duka cita, fear. Nah, agama tuh mainnya di level 100 fear biasanya. Makanya pengajarannya biasanya masuk melalui ditakut-takutin. Kalau nggak ini nanti gini loh. Kalau nggak ini nanti gini. Itu nanti gitu loh. Yes, makanya itu jadi dogma dan doktrin. Pun anak TK SD perlulah dogma dan doktrin. Tapi begitu makin dewasa, ayo dong. Kita dikasih akal bukan hanya mengikuti dogma dan doktrin, tapi kita bicara tentang why-nya gitu. Nah makanya nanti naik ke desire dan seterusnya gitu. Nah jadi Kak Iwet, Kak Dev, simpelnya di kali ini yang simple bahwa gimana sih kita lepas dari orang yang people pleaser? Nggak bisa enggak. Rumusnya cuma 15 L yang kemarin. L yang pertama latihan, L yang kedua latihan, L yang ketiga latihan, dan latihan terus gitu. Karena tidak akan ada yang bisa nolong kita terhadap people pleaser kalau kitanya nggak mau keluar dari penjara itu. Mau datang ke psikolog, ke psikiatri, mau datang ke seminar, kitanya nggak mau, nggak ada willingness untuk berubah, nggak akan ada yang bisa nolong kita karena kenapa? Hidup ini nggak bisa diwakilkan gitu. Kira-kira gitu, Kak Iwet. Balik lagi ke beradaptasi untuk bisa terampil menderita ya. Yes. Yes. Kita akan tutup dengan puisi dari Kang Abu. Asik. Terakhir, aku setuju dengan apa yang tadi 15L itu. To set you free of guilt of saying no, actually. Aku baca kutipan dari Psychology Today situs, dia bilang, actually ketika kita bilang enggak, we are saving energy and time for the things that matter for us. Iya. Nyambung seperti apa yang tadi dikatakan Mas Abu. Betul. Puisi. Oke. Aku ngambil puisi ini dari Rumi. Ya, dan kayaknya ini akan sangat relate sama pembahasan kita dari pagi tentang ngomongin Jumbo gitu ya. Tadi bicara tentang copyright dan seterusnya dan obrolan kita. Jadi Rumi itu bikin satu perumpamaan, judul puisinya namanya Guest House. Ya, Guest House gitu. Ya, aku bacain dulu dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ini ada sekitar 5 atau 7 bait gitu, tapi hopefully kata-kata ini bisa membuat si luka-luka ini juga bisa terregulasi gitu intinya. Tolong didengarkan dan tolong diresapi gitu. Rumi bilang bahwa this being human is a guest house. Menjadi manusia ini seperti guest house, kayak hotel. Ya, kayak penginapan, wisma gitu. Every morning a new arrival. Jangan lupa setiap pagi itu kita hidup baru gitu. Setiap pagi itu kita kedatangan kehidupan, kita kedatangan konteks setiap hidup itu selalu membaru gitu. Ya, hidup itu nggak pernah basi, hidup itu selalu fresh. A joy, depression, minus, mau sukacita, mau depresi, mau kekejaman, some momentary awareness comes. Semua itu datang hanya sementara. Sebagai apa? As an unexpected visitor. Itu sebagai tamu yang tidak terduga. Kalau kita kerja di hotel, mau datang tamu nyebelin harus senyum, mau datang tamu yang menyenangkan harus senyum. Karena kenapa? Si tamu ini juga lama-lama pasti check out kok gitu. Dia nggak akan nginep selamanya di hotel kita gitu intinya. Nah, kata kuncinya Rumi mengatakan, welcome and entertain them all. Sambutlah dan entertain them all. Suka nggak suka, mau nggak mau. Be grateful for whoever comes. Berbahagialah untuk semua yang datang. Kenapa? Because each has been sent as a guide. Karena mau tamu yang nyebelin maupun menyenangkan, dua-duanya adalah petunjuk untuk mengenal dirimu lebih baik. Terima kasih. Wow, powerful. Thank you so much for today's session, Abu Marlo. Yang masih minat mendengar obrolan Abu Marlo bisa lanjut ke ruangannya Abu Marlo karena dia akan siaran sama Mas Anjrit. Tapi hari ini libur sih, aku harus langsung syuting abis ini. Oh, oke. Berarti besok Dialog Positif akan lanjut kembali. Thank you so much, Abu Marlo. Thank you, Kak Dev, Kak Iwet. Saya pokoknya nggak pernah berhenti untuk terima kasih karena sekali lagi sejujurnya to be honest, program duet ini yang menginspirasi saya juga untuk membuat program pagi. Karena kenapa?
Morning Booster itu begitu bangun, dan Morning Booster itu sangat bermanfaat buat penonton-penonton duet ini. Jadi terima kasih Kak Dev, terima kasih Kak Iwet, dan terima kasih teman-teman duet semua. Semoga senantiasa tetap sehat, bahagia, dan love you all. Thank you semuanya. Terima kasih. Goodbye everybody.